Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya perawat dari Renap 4, Ruang Melati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ADA-tes atau Adenosis Deaminase Test. Ya, baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Adenosis Deaminase atau yang biasa disebut dengan ADA. Untuk Adenosis Deaminase atau ADA adalah enzim yang ada di tubuh kita yang fungsi utamanya adalah membantu metabolisme purin. Ini membantu pemecahan adenosis dari makanan kita dan dengan demikian memfasilitasi pergantian asam nukleat di berbagai jaringan tubuh. Fungsi utama ADA-tes atau tes Adenosis Deaminase adalah untuk menjaga sistem kekebalan tetap berkembang dan terpelihara. Baik, selanjutnya di sini apa itu tes Adenosis Deaminase atau yang biasa kita sebut dengan ADA-tes? Jadi ADA-tes ini merupakan cara untuk mengukur kadar ADA atau Adenosis Deaminase pada cairan pleura seseorang. Tujuan umum melakukan tindakan ini merupakan untuk mendiagnosis penyakit Mycobacterium tuberculosis atau yang biasa kita sebut dengan TBC. Selanjutnya, berapa sih untuk kisaran batas normal Adenosis Deaminase ini atau ADA? Untuk batas normalnya, untuk pria ataupun wanita pada usia berapapun, batas normalnya yaitu 40 mikroliter. Baik, berikutnya bagaimana cara untuk mempersiapkan tes ADA atau tes Adenosis Deaminase ini? Sebenarnya tidak ada persiapan yang khusus untuk melakukan tindakan ini, tetapi jika seseorang sedang menjalani pengobatan, diharapkan seseorang tersebut menginformasikan kepada dokter dan mengikuti saran dari dokter sebelum dilakukannya tes ini. Berikutnya, bagaimana sampel dikumpulkan? Sampel yang dikumpulkan untuk tes ADA-tes ini biasanya berupa cairan pleura dengan menggunakan metode torakosintesis, yang mana kelebihan cairan dikeluarkan dari rongga pleura untuk mendiagnosis kelainan di dalamnya. Selanjutnya, apa gejala pada seseorang jika kadar Adenosis Deaminase-nya tidak normal? Yang pertama, di sini radang paru-paru, diare yang berlebih dan sering, ruam kulit dan alergi yang meluas, berkeringat di malam hari, demam berlebihan dan tidak terkendali, penurunan berat badan secara tiba-tiba, batuk kronis, nyeri dada yang berkepanjangan. Terlihat juga bahwa anak-anak dengan defisiensi ADA atau defisiensi Adenosis Deaminase ini biasanya mengalami keterlambatan perkembangan dibandingkan anak-anak lainnya. Baik, untuk selanjutnya, apa arti hasil tes Adenosis Deaminase? Jika kadar Adenosis Deaminase dalam cairan pleura seseorang jauh lebih tinggi dari batas normal, yaitu 40 mikroliter, hal ini biasanya menunjukkan adanya infeksi Mycobacterium tuberculosis pada pleuranya. Jika tingkatan ADA rendah, dalam semua kemungkinan orang tersebut tidak mungkin menderita tuberkulosis. Namun kemungkinan tersebut jika dapat dikesampingkan seluruhnya hanya berdasarkan tes ini saja. Selanjutnya, untuk intinya di sini ada tes dilakukan dengan mengumpulkan sampel cairan pleura dalam pengaturan klinis untuk memantau tingkat ADA dan mengidentifikasi prevalensi tuberkulosis atau menyingkirkan kemungkinannya pada seseorang. Sekian penjelasan dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.